Bismillah, Alhamdulillah. Kali ini Bu As mengajak Anda di puncak Kelorta, tepatnya di Kecamatan Tondra, Kabupaten Bone. Masya Allah ya. Nah, kita lihat dari atas juga. Nah, ini dia. Allahu Akbar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Hindarkan kami dari siksa api neraka ya. Nah, jangan lupa di-subscribe channel bukan Ustadz Agus Salim. Alhamdulillah. Mengaji, bukan menyanyi. Nah, ini yang sama teruskan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mestinya pemuda ini harus semangat. Kenapa naloyo-loyo sekali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, harus seperti itu. Jadi anak-anakku sekalian, kalian ini pemuda. Kalian ini merupakan generasi penerus bangsa. Ya, jadi kalian harus semangat. Ya, jangan kita menyepelekan sesuatu hal yang kecil. Karena jika ingin mendapatkan sesuatu yang besar, ya, bisa jadi kita harus melalui hal yang kecil. Dan lagi pula, ya, coba perhatikan. Kalau kita mau ambil pasir, membuatnya menggunung, ya, walaupun kita ambil sedikit demi sedikit, tapi dia akan juga menjadi bukit. Kan seperti itu. Ya, sama dengan ya kebaikan hari ini. Ya, salam itu merupakan kebaikan. Ya, anakku ya, salam itu merupakan kebaikan dan jangan disepelekan. Ya, jangan disepelekan. Karena mengucapkan salam itu mendapat 10 pahala. Kalau assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Mana suka? 10 atau 30? 30. Nah, kenapa kayak malas sekali? Coba. Nah, ini adik-adikku nih harus paham semua. Nah, jadi mungkin dulu polisi itu ditakuti. Dulu, ya, kadang ada polisi, ke polisi. Kamu gitu. Nah, sekarang paradigma itu sudah tidak berlaku lagi bahwa polisi itu seakan-akan menakuti masyarakat. Sudah tidak lagi seperti itu. Sudah jauh. Ya, sudah beda. Malah dulu, saya ingat, waktu saya pertama tugas, setelah dilantik menjadi anggota Polri, tugas saya yang pertama adalah menakut-nakuti anak kecil. Iya. Ya. Kadang saya juga kurang paham juga ketika ada ibu-ibu, anaknya menangis, tidak mau makan, itu polisi. Kira-kira apa hubungannya? Coba. Nah, selama saya di pendidikan, saya tidak pernah menerima pelajaran yang namanya menakut-nakuti anak kecil. Padahal tugas pertama saya itu, ya. Itulah makanya hari ini saya ingin kembali meluruskan bahwa sekarang polisi sudah, ya, sesuai dengan judul tugasnya adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kalau disingkat tugasnya memikat. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Jadi tugas Polri itu adalah memikat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ada semua. Yang ingin saya pesankan hari ini adalah bagaimana kita ini, ya, yang namanya seseorang menjadikan aman ini sebagai kebutuhan. Ya, menjadikan aman ini sebagai kebutuhan. Contoh, kita butuh enggak dengan makan? Butuh enggak? Nah, segala sesuatu hal yang baik pasti akan kita butuh lagi, dan butuh lagi, mau lagi, kalau itu baik. Makan, minum, semua itu baik. Berarti, lagi-lagi nanti kita mau lagi makan, kita mau lagi minum. Sama dengan keamanan. Hari ini keamanan merupakan kebutuhan buat kita. Contoh, anak-anakku semua ini, kalau mau sekolah, hari ini kan sekolah ya sementara ditutup. Karena dinyatakan tidak aman. Akhirnya apa? Sekolah di rumah. Coba, karena tidak aman. Berarti kita butuh dengan keamanan. Anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, ya. Selain yang namanya keamanan, ada yang perlu sekali saya
ingatkan pada kesempatan kali ini. Dan merupakan hal yang sangat memprihatinkan sebenarnya pada saat ini. Yang menjadi perhatian saya saat ini adalah masalah kita ini krisis akhlak. Kenapa saya kata krisis akhlak? Alhamdulillah, saya lihat di sini tadi, ya, anak-anak kita di sini tadi mau lewat, menundukkan badan sedikit baru bilang tabe. Ya. Kalau di kota, anakku semua, ya anakku sudah sangat sedikit, ya, sangat sedikit yang masih punya tradisi tabe ini. Sebenarnya luar biasa ini di Bone. Ya. Kenapa saya katakan akhlak ini? Karena akhlak ini sangat berkaitan tentang bagaimana keamanan. Ya. Padahal di Bone ini tradisi tabe ini luar biasa. Ya. Ini kalau saya kasih kepanjangan tabe ini ada artinya tanda berakhlak. Ya. Dimulai anak-anak muda kita ini. Ya. Lagi pula kalau kita melihat lebih jauh, ya, kita ini memang harus memiliki akhlak yang baik. Karena setinggi-tinggi ilmunya seseorang, ya, apa yang kita butuhkan dari mereka? Uangnya atau apanya? Tidak ada. Yang paling kita butuhkan adalah akhlaknya. Contoh enaknya itu kalau orang senyum-senyum sama kita, ya, senyum. Jadi anakku semua, saya ingatkan kembali, bagaimana kita ini yang pertama kita harus perbaiki berkaitan dengan keamanan masalah akhlak. Ya, kadang ada pemuda berkelahi karena apa? Ya, karena tidak bisa memperlihatkan akhlak yang baik. Mencaci, memaki, dan lain sebagainya, menyinggung. Ya. Gosip. Ini, tadi gosip? Tahu nggak gosip? Digosok makin sip. Ya. Saya begini, saya kembali masalah akhlak ya. Kaitannya dengan keamanan. Betapa banyak sekarang pertikaian terjadi gara-gara generasi teman-teman ya, ataupun teman-teman kita ini tidak memiliki sifat-sifat, ya, tidak memiliki teladan-teladan dalam bergaul, ya, dalam menjalin hubungan atau pertemanan dan lain sebagainya. Ya. Kembali kita soal tradisi tabe, ya, mestinya ini tabe ini tidak hilang dari Kabupaten Bone, anakku. Tidak boleh hilang. Kan ini luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Karena tabe ini mencerminkan akhlak dalam diri kita. Ya, coba kalau seorang anak-anak lewat di depan tak, baru saja bilang tabe, tidak kita kenal anaknya siapa, dari mana. Paling kalau kita cerita, baik sekali itu anak. Ya, sopan sekali. Mau lewat saja bilang tabe. Coba. Begitu. Jadi memang yang paling penting dalam kehidupan kita ini bagaimana kita memperlihatkan akhlak kita. Ya. Nah, yang paling saya tekankan juga banyaknya sekarang kasus, ya, masalah yang terjadi pertikaian antara bapak dengan anak. Ya. Ini karena kenapa? Karena krisis akhlak seorang anak kepada orang tua. Coba hari ini kita jujur-jujur. Kalau kita panggil kita punya mama, bapak, ya, ini benar atau tidak terserah. Tapi mungkin kita bisa koreksi diri kita masing-masing. Kalau kita panggil mama, mama, kan begitu. Pasti teriak kita, jujur tidak? Bapak, ambo, teriak toh? Mestinya tidak boleh begitu. Yang benar adalah kita datang di dekatnya. Mama, bapak, itu yang betul. Hari ini, sudah berapa kali kita teriaki mama? Mama, bapak. Apalagi kalau ada maunya. Betul atau betul ini? Aduh, betul. Sudah. Mengaku saja. Kalau penjahat dari tadi saya tangkap ini. Mengaku nih. Tuh. Jadi anak semua, coba. Perbaiki hal-hal yang kecil seperti ini. Nanti kalau kita pulang ke rumah, saya pesan. Mulai sekarang jangan pernah teriak-teriak lagi sama mama, sama bapak. Ya, jangan pernah teriak-teriak lagi. Sekarang saya mau tanya. Di sini punya cita-cita kan semua? Punya toh? Nah, cita-cita itu bagian dari rezeki. Rezeki yang mengatur siapa? Allah. Oke. Ada yang mau protes? Ada yang mau protes nggak? Rezeki itu yang mengatur Allah. Oke, kita kunci jawaban itu. Sekarang saya tanya, di rumah
Yang pegang uang siapa? Yang menteri keuangan siapa? Mama. Oke? Kita kunci juga itu. Sekarang, saya mau kasih gambaran dan logika pada adik-adikku semua. Ketika kita minta sesuatu kepada mama, mama, uang tak dulu. Mulai ini. Mama, mau kamu ya? Ketika adik-adik sudah mulai mau meminta sesuatu, ada namanya PDKT. Pendekatan. Ya kan? Harus begitu. Pendekatan dulu. Betul atau betul? Betul. Sampai-sampai, ya karena yang namanya mau pendekatan semangatnya luar biasa, ya namanya mama tuh kadang disuruh beli mie, beli indomie, beli telur, beli minyak tanah, dan sebagainya. Ya, belum disuruh pergi nih. Nggak tahu apa mau beli. Saking semangatnya karena kenapa? Sementara pendekatan, cari muka. Ketika ibu atau bapak, ibu lah, kan ibu yang pegang uang tadi. Ketika ibu ini tahu bahwa anakku ini, wah saya rajin, ya rajin sekali. Pas kita minta uang, mama, apa lagi nak? Kan bagus gitu. Nah, karena tahu mikir sudah rajin ini bagus akhlaknya. Minta ke uang tak dulu. Berapa? 5.000. Kan begitu toh? Ya, ketanya satu tapi naik teman-temannya. Ya. Adik-adikku semua, keluarlah dompet ibu. Set. Berapa yang keluar? 10.000. Sekarang, adik-adik bertanya enggak? Coba, kira-kira alasannya kenapa kita minta 5.000 nak kasih ke 10.000? Karena kenapa coba? Jawab sederhana saja. Karena kenapa? Padahal kita minta uang 5.000 ini. Karena nasuka kaki. Karena senang sama kita, makanya nak kasih ke 10.000. Sekarang adik-adik, kita tadi sudah mengatakan yang mengatur rezeki adalah Allah. Begitu juga konsepnya. Lakukan pendekatan kepada Allah. Bagaimana caranya? Beribadah. Mengaji. Bukan menyanyi. Ini yang sama teruskan ini. Bukan Sekarang PR tadi, katanya tadi mau cari rezeki bagus, Allah yang mengatur. Hari ini sudah pernah buka Quran? Keadaan teman-teman udah bilang, Pak polisi, tidak pernah saya buka Quran lama, Mi. Coba, katanya mau dapat masa depan bagus. Ditanya siapa yang mengatur rezeki? Allah. Tidak pernah mengaji, hello. Coba, kira-kira anak kecil saja tahu, anak semua. Coba, bagaimana kita mau menciptakan rasa aman dalam diri kita? Ya, baca Quran saja susah. Ya, coba. Hari ini, yang mana lebih rajin? Jujur. Kalau tidak jujur dosa. Ya, sudah dicatat malaikat kalau bohong. Yang mana rajin? Kita buka HP atau buka Al-Quran? Aku tahu jawabannya. Aku tes saja. Coba tahu, siapa yang ngatur rezeki? Hello. Sekarang sinkronnya di mana? Coba. Anak-anakku semua, begini. Saya mau buka pola pikir kita. Ini, saya menjadi tadi waktu saya ditelepon untuk datang ke sini bilang ada anak-anak muda semangat. Kan ini, adikku semua, bisa berhenti dulu sebelum saya cerita ini. Saya tidak pernah mimpi ataupun bercita-cita jadi seorang polisi. Tidak pernah sekecil kuku pun. Tidak pernah. Karena saya paham, orang tua tidak punya pekerjaan, bapak sudah meninggal, rasanya tidak ada. Tapi konsep sederhana tadi yang saya sampaikan. Kalau nak suka ke mamaku, minta ke uang 10.000, nak kasih ke 20.000. Wow. Coba. Jadi kalau nak suka ke Allah, mau kak jadi begini, pasti nak kasih jadi kak begitu. Coba. Konsep sederhana ini. Yang harus kalian pakai juga. Saya makan nasi, adik makan apa? Saya jalan pakai kaki, adik pakai jalan pakai apa? Kaki. Coba kita sama-sama, tidak ada perbedaan. Saya memberikan konsep ini, ya, ingin memberikan motivasi buat adik-adik, ya, buat aman diri kalian sendiri dengan cara apa? Taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Ya, hari ini adik-adik polisi tidak perlu ditakuti, ya. Itu sekarang kan namanya sekolah kami itu
Sekolah Polisi Negara, disingkat SPN. Sekarang saya rubah. Ini versi saya, versi Agus Salim. Apa itu SPN? Sekolah Pesantren. Sama toh? SPN juga. Ya. Kami memang tidak dididik untuk bagaimana menghafal Al-Quran. Tidak. Tetapi setelah kami diberikan pendidikan, setelah kami menjalani namanya banyaknya kegiatan-kegiatan, dan kami juga diberikan bekal-bekal, bekal-bekal. Istilahnya kalau di kegiatan kami itu adanya kegiatan kerohanian, misalnya mungkin ceramah atau kultum. Akhirnya kami juga menyadari bahwa ternyata apa yang kami lakukan selama ini tidak bisa terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa aman bone kalau bukan tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Kami bertugas, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berhasil kalau tidak ditolong sama Allah. Pekerjaan kami tidak bisa selesaikan dengan baik tanpa pertolongan Allah. Seperti itu. Akhirnya kami sadari pelan-pelan, kami ini senantiasa memperbaiki diri. Ya, sekarang dulu mungkin polisi sudah jarang dapati di masjid. Dulu. Tapi sekarang, insya Allah, kalau mereka dinas mungkin pakai baju dinas, kalau tidak mungkin pakai pakaian-pakaian sipil. Seperti itu sekarang. Ya, tidak susah sekarang dapat polisi di masjid. Karena kenapa? Tadi itu, faktor keamanan. Kami juga bagaimana bisa membuat diri kami ini aman. Ya, bagaimana menjadikan masyarakat aman, sementara masyarakat lihat polisi. Oh, polisi saja begitu. Kalau polisi masuk masjid, polisi masuk masjid. Kenapa kita tidak masuk masjid? Kan begitu. Ya. Jadi adikku semua, inilah pentingnya. Kembali tadi tentang masalah akhlak, ya, kembali masalah akhlak. Selain perilaku kita, ya, tadi kita sudah sepakat bahwa yang mengatur rezeki adalah Allah. Bagaimana kita melakukan pendekatan kepada ibu, ya, kepada bapak, kepada orang-orang tua kita. Itu yang harus kita jaga. Ya. Hari ini, ya, saya pesankan, yang pernah bentak-bentak atau bersuara keras sama mamanya, sebentar kalau sempat pulang ke rumah, ketemu minta maaf, minta maaf sama orang tua. Ya. Karena anak-anak semua, tidak ada kita dapat jalan kebaikan kalau tidak memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua. Saya teringat waktu saya mendaftar polisi, satu pun tidak ada yang memberikan semangat saya, termasuk kakak saya juga tidak memberikan support. Hanya satu orang yang memberikan saya semangat, yaitu ibu saya. Makanya saya beranikan maju menjadi anggota Polri, karena ibu saya. Saya yakin, kalau ibu orang tua ridho kepada saya, insya Allah, Allah juga ridho kepada saya. Coba itu. Ya. Sekarang hari ini, ya, mari kita koreksi masing-masing. Bagaimana sih hubungan kita dengan ibu, hubungan kita dengan bapak? Ya, bagaimana hubungan kita? Pernahkah mungkin kita banting-banting pintu, minta dibelikan HP, dan lain sebagainya? Coba. Ya, bagaimana kita mau berhasil? Sementara, kita ini tidak bisa memperbaiki akhlak kepada orang tua. Jadi, anak-anakku semua, saya ingin menyentuh diri kita semua, ya termasuk saya juga. Saya ingin menyentuh diri saya pribadi kita semua. Bagaimana hari ini, ya, kalau ingin memiliki kehidupan yang baik dunia dan akhirat, yang pertama yang kita harus perbaiki adalah akhlak. Ya, akhlak kita. Sebenarnya ada 3. Yang pertama kita perbaiki hubungan dengan Allah. Yang kedua kita perbaiki hubungan dengan orang tua. Kemudian yang ketiga adalah kita memperbaiki hubungan antar sesama makhluk Allah. Artinya sama teman, sama kerabat dan saudara. Ya. Jadi anak semua saya ingin memberikan motivasi. Ya. Kalau saya bisa, ya, saya bisa. Yang tidak punya cita-cita, alhamdulillah bisa menjadi seorang anggota Polri. Coba. Saya tidak punya cita-cita anak semua. Tapi saya yakin kalau Allah menghendaki tidak ada yang tidak mungkin. Ya, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Al-ayah. Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mungkin kalau kita menggantungkan sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anakku semua, ya, saya ingin memberitahukan bahwa apapun
yang kita inginkan, gantungkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tidak akan ada kekecewaan. Ya. Contoh, adik-adikku kan biasa naik motor. Betul? Nah, kadang tidak pakai helm, betul? Nah, ini yang salah. Kira-kira kalau kutanya, Ki, itu helm sebenarnya untuk siapa? Ah, untuk kita sendiri. Kenapa lah kalau bilang, Ki, kenapa tidak pakai helm? Tidak ada polisi. Ayo, coba. Nah, kira-kira kalau jatuh, Ki, kepala yang siapa yang pecah? Kepala atas atau kepala polisi? Jawab. Coba. Nah, itu. Karena kurangnya kesadaran kita. Ini, ya. Jadi ke semua, saya ingin menggugah kita agar sadar dirilah. Agar sadar diri. Sebenarnya simpel. Sebenarnya simpel. Hidup ini tidak sesusah yang kita kira. Asal kita paham betul ya arti kehidupan kita yang sebenarnya. Sama dengan kalau di lampu merah. Kutanya, Ki. Ya. Kita berhenti di lampu merah karena apa? Kenapa Ki berhenti di lampu merah? Coba. Pernah terpikir enggak? Kenapa Ki berhenti di lampu merah? Ayo. Ini cowok-cowok. Kenapa berhenti di lampu merah? Kenapa? Ini ada saya. Kenapa berhenti di lampu merah? La ilaha illallah. Susahnya. Karena menunggu lampu hijau. Susah sekali. Simpel sebenarnya. Kenapa kita mau jauh sekali? Coba. Betul atau betul? Yang saya bilang. Tahu? Betul. Saya katakan. Oke, saya kasih lihat pertanyaan satu. Kenapa aspal warnanya hitam? Ada saya? Ada? Apa? Kenapa? Yang tahu? Kenapa warna hitam? Kenapa tidak kuning? Kenapa tidak biru? Kenapa tidak hijau? Coba. Coba yang cowok-cowok, yang putra. Kenapa aspal warnanya hitam? Susah sekali. Karena kalau coklat, ambil mata, bikin kue. Ya? Sebenarnya, belikan coklat, mau bikin kue. Kalau coklat itu aspal, cipek-cipek nih. Coba. Ya, itu saya menggambar bahwa kita ini tidak harus jauh berpikir. Hidup ini ada tadi saya sudah katakan bahwa yang mengaturnya siapa? Itu simpel sebenarnya. Jadi kalau mau ki aman, ya, dekati juga Allah. Kita naik motor, motornya lengkap, menyala sen kirinya, sen kanannya, tapi jangan yang seperti yang viral, sen kiri belok. Yang sama pelakunya ini, bukan jadi? Ya, kemudian pakai helm. Ya. Yang kita lakukan pertama kali ketika kita naik motor yaitu ucapkan bismillah. Itu bukan nah, ini yang keliru ini. Akhirnya tidak lama ada yang diselokan, ada yang digot. Kan begitu. Lupa bismillahnya. Akhirnya dia tidak bisa aman. Ya. Ugal-ugalan di jalan, sudah tidak pakai helm, kan begitu. Jadi anak semua, kita bisa aman karena pertolongan Allah. Jadi biasakan. Ini yang susah sebenarnya. Karena segala sesuatu itu tidak ada yang sulit kecuali karena tidak dibiasakan. Itu. Ya. Contoh tadi, ya. Kalau kita mau masuk di rumah, kadang kita lupa itu beri salam. Kadang kita lupa. Tapi coba, saya biasa berikan gambaran kalau saya ke sekolah-sekolah. Saya tanya sama anak-anak itu, anak-anak kelas 1, kelas 2. Anak-anakku, pernah lihat ayam? Pernah, Pak Polisi. Kalau ayam masuk rumah beri salam atau tidak? Tidak. Jadi kalau ada orang masuk rumah tidak beri salam seperti ayam. Coba. Mereka bilang begitu. Coba hari ini. Kenapa? Ketawa sekali di belakangnya, saya pelakunya. Coba itu masuk rumah, biasakan beri salam. Bagaimana kalau ibu tak jantungan, bapak jantungan, tidak tahu ada di dalam rumah, ketemu pas di horden, astagfirullah, ya kan? Lantaran tidak beri salam. Coba begitu. Adik-adik, jangan pernah tadi di awal saya katakan, jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil, tidak bisa. Ya, tidak bisa kita melakukan hal-hal yang besar. Kalau hal-hal yang kecil saja kita tidak bisa. Betul? Betul. Ya, jadi anak semua, saya punya pesan itu kadang saya singkat-singkat. Begini. Tadi saya ingat soal ayam, ya. Kita ini tidak perlu pusing. Karena kalau kita tidak ingat satu hal ini, mungkin kita akan pusing. Ya.
Tapi kalau kita ingat satu hewan ini, kita ingat ayam. Ya. Ayam itu maksud saya, masalah rezeki, masalah kehidupan kita, yang penting tadi, kita sudah dekat dengan Allah, tidak perlu ada yang kita terlalu pusing. Ya. Kenapa? Ya, kita ingat ayam. Apa itu ayam? Ada yang mengatur muanya. Ya. Sudah ada yang mengatur muanya. Pokoknya muanya. Ya. Mau keselamatan kita. Ya. Muanya. Ada yang atur muanya. Ingat ayam. Artinya apa? Siapa mengatur dialah Allah. Yang mengatur adalah Allah. Ya. Caranya apa? Caranya sapi. Ya, jadi ingat ayam, ingat juga sapi. Caranya supaya hidup kita ini aman, baik, bahagia, dan lain sebagainya, ingat sapi. Apa itu sapi? S-A-P-I. Sapi. Sempurnakan amal, perbaiki iman. Betul sekali, 100. Coba. Coba. Jadi, saya mau titip hanya cuma 2 ini. Ya, ingat ayam dan ingat ingat sapi. Saya yakin mudah sekali diingat ini. Ya. Jadi kalau kita anak-anak semua kita sudah dekat dengan Allah, ya. Intikan Allah itu bagaimana kita ini mempunyai hubungan baik dengan kedua orang tua. Jadi mulai hari ini ada anakku semua, bagaimana kita ini ciptakan keamanan mulai dari diri kita sendiri dulu. Ya. Bagaimana caranya? Ya, itu tadi. Kita mulai aman itu dari diri kita. Coba itu kita pelan-pelan memperbaiki akhlak kita. Ya, memperbaiki diri kita. Ya, itu tadi. Dari hal yang mudah lah. Ya, contoh misalnya apa? Selasa. Apa itu Selasa? Senyum, salam, dan sapa. Ingat Selasa. Ya. Kadang hari ini orang keliru. Apa itu pikirannya itu Rabu. Ya, Rabu. Rasanya aku butuh uang. Uang. Pindah lagi Kamis. Apa itu Kamis? Kayaknya aku mau itu sekarang. Loh nih, mau beri. Mau sekali nih.